saya udah pakai nih, profit terus-terusan. Profit terus, buka live trading. Ini resiko yang paling besar justru, tapi malah dipakai. Hai teman-teman Real Trader, kembali lagi bersama saya Sasi dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Video kali ini akan terasa sangat istimewa dan berbeda karena baru kali ini saya bikin video tapi saya nggak tahu videonya tentang apa. Ya kan Pak? Iya. Karena yang tahu Pak Tito. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa Pak? Karena saya tidak tahu ini mau bahas apa. Nggak, sebenarnya saya udah nggak sabar bikin videonya dari kemarin-kemarin. Karena ada kejadian berkesan waktu kemarin saya ke Pekanbaru. Apa yang terjadi di Pekanbaru? Gini, waktu hari kedua di Pekanbaru, itu ada salah satu peserta, ya kan, ngobrol lah sama kita sharing. Terus bilang, Pak, saya mau trading dengan sebuah metode yang target pipsnya itu hanya 20 pips. Ya kan? Lalu saya mau trading itu hanya pada jam market Asia atau Eropa atau Amerika lah, gitu kan. Saya tanya dong, kenapa? Gitu kan. Karena pernah dengar orang bilang trading dengan cara seperti itu tuh profit. Gitu. Gimana Pak? Ajarin dong caranya, gitu kan. Sama ya, kayak ke klien-klien semuanya teman-teman lain gitu. Itu pada cerita semua konsultan hal yang sama tuh. Iya benar. Cuma kali ini kan saya ketemu langsung nih. Saya benar-benar ketemu langsung orangnya. Terus kayak masa sih setelah sekian banyak edukasi kita masih ada nih yang sekaku ini gitu kan. Dan karena benar-benar ketemu langsung dan sampai timbul perdebatan saat itu bahkan kan. Akhirnya tuh bikin saya tuh kepikiran terus. Benar-benar kepikiran kenapa ya? Gitu kan. Maksudnya gimana ya? Jadi kayak apa ya, seakan-akan teman-teman kita ini tuh ya sorry nih. Teman-teman kita ini ada apa ya, seperti katak dalam tempurung gitu loh. Ya kan, yang benar-benar terpaku pada satu cara. Benar dong. Akhirnya ya. setelah itu? Iya setelah itu ya saya jawab lah seperti biasa saya menjawab. Ya kan? Maksudnya saya ngomong, Pak, Bapak sudah menggunakan atau berusaha menemukan cara itu sudah berapa lama? Ya kan? Dari selama Bapak mencoba cara itu, nyatanya kan nggak kunjung berhasil, nggak kunjung profit, nggak kunjung menjadikan trader. Ya. Gitu kan? Kenapa masih kekeh maunya pakai cara itu? Gitu loh, kenapa nggak terbuka untuk dengan cara yang lain? Gitu kan? Iya. Dan yang paling parahnya, saya juga sempat ada jawab, saya sempat bilang, mau pakai cara seperti itu karena katanya profit. Emangnya yang ngomong seperti itu mereka beneran trader? Bener dong? Iya. Saya benar-benar jawab seperti itu loh, gitu kan? Karena sekarang kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah kan, ada peribahasa. Peribahasa kan bilang, oh banyak jalan menuju Roma. Iya. Bener kan? Iya. Jangankan Roma lah, jangankan Roma. Kita bilang Bali deh. Yang deketan ya? Yang dekat aja Bali, jelas. Kan kita mau ke Bali kan naik pesawat bisa, kan? Naik mobil kalau emang suka nyetir menikmati perjalanan bisa. Naik motor. Naik motor pun bisa karena mungkin wah lebih ada adrenalinnya gitu kan. Motor nggak ada, naik kereta. Naik kereta pun bisa, cuma nyampainya nggak di Denpasar gitu kan. Ya intinya tuh apapun bisa. Ya kan? Dan kalau kita mau menjadi seorang trader, kan tujuan akhirnya Romanya kita nih, kan profit. Betul, jadi trader. Yang penting jadi trader dengan profit yang konsisten. Kenapa harus terpaku pada satu cara? Itu loh. Iya. Ya kan? Dan sekarang coba kalian sadarin. Kalian coba benar-benar sadarin ya. Kalian yang benar-benar tahu dari misalkan forum lah, YouTube lah, sosial media gitu kan. Pernah dengar kata orang, mereka-mereka yang ngomong cara ini berhasil, gitu kan. Sekarang kalian coba benar-benar kalian berkaca ke diri kalian masing-masing. Benar-benar berkaca ke diri kalian masing-masing nih. Ya kan? Saya yakin semua orang sama nih. Saat kita, saya dulu nih juga kan, kalian juga menemukan sebuah metode. Kalian pakai nih baru 2 hari 3 hari. Profit, ya kan? Nggak usah 2 hari 3 hari deh. Seminggu deh. Profit, ya kan? Apa sih yang kalian lakukan? Apa sih yang terjadi setelah itu? Cerita, kalian cerita kemana-mana, kalian sesumbar kemana-mana, kalian gembar-gembor kemana-mana. Euforianya udah luar biasa meluap-luap. Euforianya memuncak kan, meluap-luap kan. Terus akhirnya kan, wah saya baru ketemu nih, ini cara baru, saya udah pakai nih, profit terus-terusan. Gampang caranya, padahal baru seminggu nih, nggak nih kalau ini baru seminggu, gitu kan. Akhirnya semua orang, oh ya bener ya ikut-ikutan. Padahal setelah 2 minggu kemudian lah katakan, 2 minggu kemudian loss. Atau bahkan nggak usah 2 minggu, sebulan kemudian lah loss. Dan akhirnya, kenapa ya lossnya kemarin-kemarin berhasil kok? Diutak-atik terus cara yang sama. Apa yang salah nih? Iya, maksudnya apa yang salah ya? Diutak-atik terus cara yang sama, berusaha sampai profit lagi. Iya, ngulang-ngulang yang udah pernah. Iya, karena pernah profit, betul. Dan sekarang kalian sadar nggak? Coba kalian benar-benar teliti lagi, kalian evaluasi lagi.
kemungkinan besar saat kalian menemukan sebuah cara tadi, ya, saat kalian menemukan sebuah cara tadi, itu adalah pada kondisi market tertentu. Serius. Coba kalian sekarang klopin. Ya, jangan-jangan pas kalian ketemu itu marketnya sedang ranging, ya, atau sedang trending. Itulah sebabnya saat terjadi perubahan market, kok nggak sesuai ya? Kok jadinya loss ya? Iya, gitu loh. Iya. Nah ini Pak, ini yang kayak gini-gini nih. Kita kupas tuntas dalam aja nih Pak. Ini kan tadi Bapak jelasin kan, market itu cuma ada 2. Iya. Ranging sama trending. Sama trending, betul. Mendingan kita pakai iPad aja nih, gambarin. Kayak Bapak jelasin ke konsultan TF, itu kan selalu jelas tuh gambarannya seperti apa, kayak gimana. Jadi teman-teman semua juga ikutan jalan. Boleh. Mana iPad-nya? iPad. Mana biar bener-bener detail deh ya kita bahas. Iya, biar bener detail. Jadi bener-bener sampai kulitnya nih Pak, kulit dalam. Ini Sasi bantuin ya, karena kan udah lama banget nih saya jelasin soal kayak ginian di konsultan TF kan. Oke, kita ulang sekarang. Yang namanya market nih, kita ngomong market. Market kan cuma ada 2, yaitu marketnya saat bergerak mondar-mandir kayak begini. Ini sebutnya market sedang ranging, ya kan? Satu lagi saat marketnya trend. Berarti dia gerakannya one way nih, naik atau hanya turun. Ya kan? Ini sebutnya market trend. Market selalu cuma ada 2, selalu ranging atau trend. Itulah yang disebut dengan pergerakan market. Sekarang, dari dua-duanya pergerakan market ini, baik itu ranging maupun trend, ada yang namanya pola di dalam market. Ya kan? Di mana pola-pola ini bisa terjadi baik dalam kondisi market ranging maupun kondisi market trend. Ya kan? Jadi dari market, tadi market ada 2 ya. Market ada 2, yaitu ranging dan trend. Setelah dari situ ada yang namanya pola. Ya kan? Pola ini yang biasa dikenal dengan adanya chart pattern, ya kan? Lalu satu lagi candlestick pattern. Nah, berdasarkan pola yang ada di market, kita bisa trading, ya kan? Dengan menggunakan sebuah teknik atau orang menyebutnya metode lah, ya kan? Dan namanya metode trading itu selalu cuma ada 3, selalu, yaitu metode ranging atau sideways nih, ya kan? Atau lalu berikutnya metode reversal, betul. Satu lagi metode trend. Ya kan? Atau breakout. Ya kan? Breakout. Udah. Dan di mana-mana selalu hukumnya yang namanya metode, ya kan, yang 3 ini nih, yang namanya metode yang 3 ini adalah bagaimana kita memanfaatkan pola yang terjadi di market. Itulah yang disebut dengan metode. Bagaimana kita memanfaatkan pola-polanya. Jadilah sebuah metode. Gitu loh. Simpelnya begitu, dan urutannya akan selalu begini seperti aja ini. Selalu begini. Sekarang kita bahas lebih dalam, ya kan? Bagaimana sih dimaksud dengan memanfaatkan polanya? Kayak apa? Contoh pola yang gimana coba Pak? Iya, tadi kan saya bilang kan, mau ini marketnya pergerakannya sedang ranging kayak, marketnya sedang trending kayak, polanya akan selalu sama. Pola yang sama bisa muncul di kedua market itu. Contoh kita ambil apa? Double top. Double top. Misalkan double topnya muncul begini. Ada orang yang saat double top muncul begini, dia langsung buru-buru sell di sini. Ya kan? Dengan stop loss di sini, ini ceritanya aja ya. Ini stop lossnya di sini, ya, dengan TP di sini. Kan ada nih orang yang memanfaatkan gaya tradingnya seperti ini. Itu yang tipe-tipenya ranging. Biasanya yang tipe-tipe ranging atau ranging dan reversal. Ya, biasanya mereka memanfaatkan gayanya seperti ini. Atau yang kedua, masih dengan double top. Double topnya muncul seperti ini kan. Muncul nih ada candlestick begini bentuknya. Nah, begitu ada candlestick begini, ceritanya di sinilah mereka sell misalkan ya. Sell, SL-nya ada di atas sini. SL, di bawah sini TP. Ya kan? Ini juga ada. Ya kan? Ya, ini gaya-gaya reversal nih. Gaya-gaya reversal, ya kan? Memanfaatkan double top yang sama ya kan? Lalu berikutnya ada lagi yang gayanya pun begini. Double top muncul, setelah double topnya terjadi, ya kan, baru sell di bawah sini. Sell, udah dengan SL di atas sini, misalkan, ya kan, SL di sini TP-nya. Ya, ini gambar-gambaran kayak gini yang breakout nih. Ini yang tipe-tipe breakout, tipe-tipe orang trend gitu kan. Padahal polanya sama-sama double top. Itu. Ada nih satu lagi nih Pak, yang malahan, yang tadi kan sell. Satu lagi buy. Oh iya ada, benar. Thank you udah diingetin. Ada satu lagi, ini double topnya muncul, ya kan? Di mana-mana orang kalau double top sell gitu kan? Sell. Ini enggak, ada orang memanfaatkan yang malah buy di sini. Buy, ya kan? Dengan SL di sini misalkan, SL.
TP-nya di atas ya. Di atasnya itulah ceritanya aja ini ya. Nah, ada orang yang memanfaatkan dengan gaya seperti ini juga. Iya. Gitu kan? Sama-sama tipe breakout. Sama-sama tipe breakout, sama-sama tipe trend. Gitu kan? Jadi poinnya apa sih yang saya sampaikan? Polanya yang kalian lihat satu, kan? Double top, itulah polanya. Chart pattern double top. Cara memanfaatkannya, metodenya, yang ranging ya ranging, yang reversal ya reversal, yang breakout ya breakout. Ya kan? Bahkan tadi ada yang memanfaatkan false breakout-nya ini. Ya kan? Dari cara kita memanfaatkan pola yang terjadi di market, terjadilah 4 metode. Terciptalah 4 metode. Betul. Iya kan? Ini tinggal dikasih nama nih, kasih nama yang canggih-canggih. Kan? Sasi 1, sasi 2, sasi 3, atau sasi 77, sasi 88, sasi 99. Kan? Ini jadi kayak bakmi. Ya intinya ya begitu. Gitu loh, jangan terpaku pada satu cara. Bener sih Pak. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau kayak gini, ya kalau menurut saya kan kebanyakan tuh teman-teman di luaran sana jadi ngerasa resikonya gede. Kenapa jadi resikonya gede? Ya kalau dilihat dari gambaran yang Bapak kasih ini kan jadinya SL-nya besar-besar. Kelihatannya besar-besar? Iya, kelihatannya besar-besar. Jadi kan, wah resikonya gede nih kalau SL-nya besar-besar kayak gini. Oke. Gimana? Kalau ini jadinya fatal. Sebenarnya kalau ini jadinya fatal. Ya kan? Anggaplah nih ya, kita balik ke gambar ini. Anggaplah yang di sini SL-nya 100 pips lah ceritanya. Ceritanya aja nih. Dan yang di sini SL-nya 200 pips. Oke. Saat orang ngelihat SL 100 pips, SL 200 pips, 200 pips, aduh nggak mau, resikonya besar. Iya. Gitu kan mayoritas mikirnya kan. Bener-bener itu. Udah salah fatal. Kenapa? Sekarang dari SL yang sama, ya kan? SL 100 pips, ya kan? Satu lagi SL-nya 200 pips. Oke. Bisa nggak dari SL yang 100 pips ini atau SL yang 200 pips ini, saya saat loss maunya sama-sama hanyalah 1000? Sebenarnya bisa. Bisa dong. Iya. Ya kan? Orang ini cuma tinggal saya di sini pakainya 1 lot, ya kan? Yang di sini saya pakainya 0,5 lot. Bener kan? Secara loss sama-sama 1000. Iya. Apakah risiko saya jadi besar karena SL-nya? Iya, jadi enggak sih kalau lihat begini. Enggak, yang namanya resiko itu datangnya dari lot. Lot kalian lah yang membuat resikonya jadi besar. Lot kalian lah yang membuat loss kalian jadi besar. Bukan besaran SL-nya. Udah salah fatal kalian kalau mikir SL besar, resiko besar. Gitu loh. Oh, iya. Dan yang kedua sekarang, kalau kalian bilang, wah ini SL-nya besar, resikonya besar. Ada yang lebih parah lagi. Apa tuh Pak? Ya serius lebih parah lagi. Kan? Dimana banyak orang nggak tahu data dari metodenya, ya kan? Tapi main dipakai begitu aja. Tapi nggak ngerasa resiko itu besar. Iya. Ya kan? Cuma denger apa kata orang, ya kan? Cuma nonton, katanya selalu profit, katanya berhasil, langsung dipakai. Betul, nggak tahu probabilitasnya tuh sebenarnya kayak gimana. Bener kan? Nggak tahu probabilitasnya berapa. Ini kita ngomongin, ini data yang saya maksud, data yang kita berdua maksud nih ya sama Sasi nih. Oke, probabilitasnya berapa? Nggak tahu. Ya kan? Risk reward rasionya berapa? Nggak tahu. Consecutive loss-nya berapa? Nggak tahu. Ya kan? Holding period-nya berapa? Nggak tahu. Ya kan? Dan seterusnya. Kan? Dan kalian saat nggak tahu ini semua, tapi orang bilang ini profit, kalian pakai. Nggak ngeh nih Pak biasanya main kayak gitu malah. Inilah resiko yang terbesar. Bener toh? Bener. Ini resiko yang paling besar justru, tapi malah dipakai. Aneh lah di sini. Bener kan? Sementara untuk dapetin data seperti ini, kan ini bisa tinggal backtest. Gampang banget ini bisa tinggal di backtest. Tadi kan kita udah kasih gambaran kan? Kasih gambaran, oh ada pola double top, cara manfaatinnya gimana. Betul. Backtest aja. Setelah di backtest keluar datanya semua nih. Benar. Ya kan, misalkan keluar di sini, oh probabilitasnya 60%, risk reward rasionya 1:2, contoh aja nih ya. Iya. Terus ada consecutive loss-nya 5 kali. Holding period berarti lama posisinya terbuka. Betul. Ini kan misalkan ini 2 hari. Setelah melihat ini semua, masihkah ada risiko yang besar? Kalau dong? Iya. Ya kan? Dan kalau udah begini sekarang kita lihat dari sisi consecutive loss-nya deh. Iya. Oke. Kalau masih juga ngerasa besar, kebangetan nih sebenarnya. Beneran kebangetan. Ini kan taruhlah kita ketemu 2 metode. Iya. 2 metode, yang satu consecutive loss-nya 5, satu lagi consecutive loss-nya 10. Oke. Iya kan? Orang seringkali, oh saya dana 100 pakai 0,01 lot. Dana 1000 pakai 0,1 lot. Dana 10.000 pakai 1 lot. Atas dasar apa kalian pakai itu? Bener dong? Sekarang kalau kalian bilang,
dana 10.000 pakai 1 lot. Sekali loss 100 pips misalkan. Consecutive lossnya 10 kali, habis itu dana kalian. Jadinya udah nggak bijak lagi. Iya, ngawur udah. Sekarang kalau dengan kita consecutive lossnya 5, kita tahu nih dari awal, oh consecutive lossnya 5 ya. Iya. Berarti kalau saya ambil risiko setiap trade saya sebesar 5%, misalkan, ya kan, sebesar 5%, maka saat consecutive loss ini terjadi, saya berpotensi untuk rugi sebesar 25%. Iya kan? Iya. Masih nggak mau pakai 5%? Itu aja. Kalau, oh saya bisa terima angka 5%, silakan jalanin. Gitu kan? Selama masih bisa nanggung, ya sudah gitu ya. Ya sudah, jalankan. Tapi saat lihat consecutive loss-nya 10 kali, masih mau pakai 5%? Kalau saya sih enggak ya. Kalau masih mau pakai 5% berarti sekalinya terjadi 50% tuh udah. 50%. Iya. Gitu kan? Sehingga dengan kita punya data seperti ini kan, oh consecutive loss saya bisa 10 kali ya. Saya yang metode ini pakai 2% aja deh. Dikecilin. Sehingga kalau loss hanya terjadi 20%. Gitu kan enak. Gitu kan risikonya semua jadi jelas. Ya gitulah Pak. Orang mah kebanyakan kalau lihat orang nih, sekalinya lihat metode ini itu profit, percaya, diikutin. Iya benar. Terus udah gitu nonton YouTube, lihat sosial media, ngaku-ngaku probabilitas 70%, win rate 70%, bayar, diikutin lagi. Yang lebih parah nih, nggak kapok-kapok sampai dengan saat ini. Lihat orang seakan-akan profit terus, buka live trading, ikut juga. Terus aja kayak gitu, sampai akhirnya mentok, loss lagi. Baru bilang ke konsultan Traders Family. Habis itu baru bilang lagi, oh iya ya selama ini diajarin TF ternyata benar. Kemana aja guys selama ini. Terus aja begitu. Inilah definisi yang sebenarnya dari kata-kata curhat colongan. Curcol. Karena udah terlalu gemes. Karena ternyata masih ada lagi ya. Ada lagi ya. Tapi benar-benar poinnya sampai sensasi. Maksudnya tiga poin tadi nih. Orang yang cuma dengar kata orang yang ngakunya profit, yang live trading, main diikutin begitu aja tanpa ada data yang konkret. Iya. Gitu loh, mereka semua yang ngaku-ngaku profit tadi, pernah nggak benar-benar data konkretnya kalian lihat, kalian benar-benar punya nih, oh probabilitasnya berapa, risk reward ratio berapa, consecutive loss-nya bisa berapa kali, holding period-nya bisa berapa lama, dan seterusnya. Iya. Ada nggak data itu? Ya kan? Atau bahkan yang lebih dalam lagi, ada nggak portofolio yang menunjukkan, benar-benar menunjukkan tradingan mereka memang seperti itu, kan? Dan datanya sesuai. Tuh. Kayak mengikuti ya yang sama kayak gitu. Nah, bener dong? Bener. Semua itu nggak ada. Semua data itu nggak ada. Ya kan? Tapi kalian langsung ikutin. Bener kan? Padahal disitulah resiko yang terbesar. Gitu. Sementara kalau kalian backtest, balik lagi nih backtest nih. Backtest itu kalian langsung punya datanya sendiri. Untuk backtest, udah tinggal pakai. Kita punya alat bantu. Toolsnya kita sediain. Nggak ngerti cara ngitung resikonya. Kita udah juga sediain. Risk calculator. Ada risk calculator. Semua cuma tinggal dipakai. Sayangnya terlalu banyak orang yang maunya cepet, yang instan dan males Pak untuk ngelakuin ini. Bentar, kalau ngomong instan, ya kan? Sekarang kita bicara instan nih. Iya. Kita adu instan, ya kan? Bagi kalian yang belum pernah backtest misalkan, kalian ngerasa, aduh backtest kelamaan. Iya. Ya kan capek lah, gitu kan? Sekarang backtest misalkan habisnya 2 minggu. Kan 1 bulan. 2 bulan lah Pak. 2 bulan deh sekalian. Itu hanya 2 bulan. Setelah itu kalian benar-benar bisa punya pegangan data yang konkret. Dan akan bikin tradingan kalian jadi benar-benar percaya diri. Dibanding yang selama ini udah dilakukan sama teman-teman kita. Iya. Hanya ikut-ikutan, denger apa kata orang. Iya. Bener kan? Nyatanya udah berapa tahun kalian habisin? Bener, udah berapa tahun kalian habisin? Dengar orang ngomong ini ikut loss, dengar orang ngomong ini ikut loss, dengar orang ngomong itu ikut loss, bayar loss juga. Capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek kantong. Kan? Kita mau adu cepet, adu instan, mana lebih instan? Kita mau adu capek, mana lebih capek? Tapi mana yang menghasilkan? Diadu aja semuanya. Iya kan? Setuju Pak. Itu udah cara paling benar sih sebenarnya. Cara paling benar. Sekarang gimana pun juga sekarang. Kalau kita menjadi seorang trader, kan, trader itu kan harusnya bergantung pada diri sendiri. Punya datanya sendiri. Bukannya trader nurutin apa kata orang. Dan bergantung sama orang lain. Ya, kalau bergantung sama orang lain,
apanya yang trader? Iya, betul Pak, setuju. Itu dia kenapa Traders Family pengen bikin kalian itu jadi trader yang mandiri. Karena disinilah tempat kalian menjadi real trader yang sesungguhnya. Oke? Change your life. Right.